Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya semua di dalam destinasi penerapan budaya positif oleh saya dalam pembelajaran angkatan 10 Nusaidah SPDI. Dan kali ini akan membahas tentang budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Paciran ini. Berbicara tentang budaya positif, apakah itu budaya positif? Adalah kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekolah. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah berkembang dan sudah tertanam di dalam lingkungan warga sekolah, itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Konsep inti dari budaya positif ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Akan kita bahas masing-masing pada slide berikutnya. Yang pertama, ada perubahan paradigma. Bagaimanakah perubahan paradigma itu? Adalah pembelajaran dengan dirancang dengan prinsip belajar yang berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah pahami belajar diferensiasi itu bagaimana? Yaitu yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik itu dari perkembangan psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa aspek dalam profil belajar Pancasila yang tentunya Bapak Ibu sudah memahami semuanya, yang kemarin sudah tertuang dalam visi sekolah yaitu SMA Negeri 1 Paciran. Ini yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah perubahan paradigma, di mana harus pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, ini ada disiplin positif. Adalah salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan, tanpa imbalan maupun hukuman. Jadi siswa itu tidak melakukan sesuatu, misalnya saya mau tetapi saya minta ini dulu, tidak seperti itu. Ini yang kita maksud disiplin positif. Mereka melakukan karena sudah ada penanaman budaya tadi. Jadi tidak ada hadiah dulu yang diiming-imingkan, tapi dengan kesadaran murid sendiri mereka bisa melakukan hal-hal yang dari kita tanpa ada penghargaan, imbalan maupun hukuman. Yang kedua, sebagai seorang pendidik kita memiliki tujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik untuk mengubah perilaku mereka pada perilaku yang lebih baik. Jadi ada motivasi itu. Jangan seperti yang saya bilang kemarin menjustifikasi anak, kamu itu aku tidak ada atas seperti itu. Jangan sampai karena anak itu punya IQ yang berbeda-beda, bakat minat yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Tapi berilah motivasi. Kamu belum bisa ya nak, kamu harus seperti ini ya. Nah itu loh yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Jangan hanya emosi yang diandalkan, tetapi juga rasa empati terhadap siswa juga harus dilakukan. Nah, penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Paciran ini sudah diaplikasikan di tempat yang strategis Bapak Ibu saya lihatnya, agar murid dapat mengingat dan menerapkannya. 10 budaya malu. Nah, ada 10 budaya malu dari SMA Negeri 1 Paciran ini termasuk bagian dari budaya positif kita, disiplin positif kita. Yang pertama, tidak boleh terlambat atau malu kalau terlambat masuk sekolah. Nah, ini luar biasa bahwasanya di SMA Negeri 1 ini disiplinnya luar biasa. 645 sudah masuk baik siswanya maupun bapak ibu gurunya. Ini luar biasa sekali. Yang kedua, malu tidak mengikuti upacara dan senang hati. Pada saat kegiatan upacara, bapak ibu guru maupun siswa sudah luar biasa melakukan disiplin positif yang menjadi budaya. Jadi dari tulisan-tulisan itu sudah membudaya di hati kita, sehingga melakukannya juga dengan enak, tidak ada tadi imbalan atau penghargaan dan seperti itu. Yang ketiga, malu masuk sekolah tanpa alasan. Nah, makanya ada grup kelas yang menginformasikan hari ini izin. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa, kolaborasi antara siswa, orang tua dan juga murid. Malu minta izin tidak masuk sekolah atau sering minta izin itu malu. Bolak-balik ya. Nah, itu juga diterapkan sama bapak ibu guru. Tentunya juga untuk tidak masuk mengajar ataupun menggunakan surat izin. Nah, ini saya
dilaksanakan di SMA satu pasar ini. Malu tidak mengikuti sholat berjamaah. Ini juga membuat saya speechless, Bapak Ibu. Disiplinnya anak-anak, Bapak Ibu semua. Bahkan kadang saya sholat mungkin agak telat itu juga malu. Kok malu ya dengan ibu-ibu sudah ayo berani. Nah itu Masya Allah luar biasa sekali. Malu pulang sebelum waktunya. Alhamdulillah, Bapak Ibu di sini semuanya on time kalau pulang late jam 3 buru-buru absen. Nah itu menjadikan budaya tersendiri di SMA Negeri 1 Paciran ini. Kemudian malu meninggalkan kelas tanpa alasan. Ini budaya selanjutnya adalah malu meninggalkan kelas tanpa alasan. Ya entah itu di dalam itu mau dibuat teleponan atau hanya BA atau sebelumnya dalam tugas, tetap kelas harus diisi dan konsisten, tidak meninggalkan atau dibuat hal-hal yang rutin, tidak ada yang seperti itu. Kemudian malu tidak mengerjakan tugas sekolah ini untuk siswa. Jadi semua tagihan-tagihan PR, tagihan-tagihan kampus sudah dipenuhi. Malu buang sampah sembarangan. Nah ini juga menjadi budaya positif di sekolah ini adalah malu membuang sampah sembarangan. Karena terlihat sekali lingkungannya itu sangat bersih, hijau. Jadi kalau misalnya mengajukan sekolah Adiria, kalau saya rasa sudah termasuk juga. Tinggal nanti konsep-konsepnya saja dibenahi seperti itu. Ada lagi malu untuk berpakaian sering tidak rapi dan tanpa atribut ini untuk siswa. Tetapi aturan 10 budaya malu ini juga diterapkan pada bapak dan ibu guru. Ini yang luar biasa. Memberikan apa? Contoh terhadap siswanya. Nanti kalau siswanya protes, bapak ini kok seperti hijau, saya pakai warna ini kok dicoba sama khusus saya putih. Nah itu kan harus nggak boleh. Jadi harus memberikan contoh. Pakai mungkin alhamdulillah berjilbabnya juga sudah habis semua, bapak ibu juga rambutnya sudah bapak juga rambutnya rapi. Jadi anak-anak juga memberikan contoh menjadikan cermin. Bapak rapi, cakep, ibunya cantik-cantik. Nah seperti itu. Tapi anak-anak di sini namanya sudah belajar ya Bu. Mungkin kita alami upgrade dengan anak-anak yang luar biasa. Itu mungkin sedikit budayanya itu terkait kerapian yang seperti itu nanti akan ada evaluasi lagi untuk siswinya terutama. Oke, ini adalah budaya malu siswa SMA Negeri 1 Paciran yang ternyata bisa saya jadikan budaya positif di sekolah dan sudah diterapkan seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Tadi kan ada paradigma, kemudian ada disiplin positif. Sekarang terkait kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Dengan apa? Ya dengan makan, dengan minum, kemudian cinta, kasih sayang, dan rasa ingin diterima. Bagaimana kita ingin disayangi, dicintai, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang saya rasa Bapak Ibu semua pasti membutuhkan ini. Ada bertahan hidup, pastinya makan minum, cinta kasih sayang, saling menyayangi, toleransi, dan sebagainya. Penguasaan, siapa sih tidak ingin ada dalam kedudukan yang lebih tinggi, kemudian kebebasan menjadi seorang yang merdeka tanpa ada paksaan, kemudian kesenangan. Nah, healing, traveling itu juga menjadi kebutuhan kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada healing, Masya Allah, saya rasa sendiri stres ya. Meskipun healingnya dari Lamongan ke Paciran ke Lamongan itu jadi healing itu. Mungkin awal-awal kita, ya Allah, sampai sini jauhnya, tapi ternyata kalau dimana sambil healing, sambil melihat kok seperti itu ya. Terlalu banyak bisa seterusnya itu bisa hilang lagi di sini bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa ya Bu ya. Ini adalah kebutuhan kita Bapak Ibu dan Ibu. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah ini ada ekstrinsik dan intrinsik. Dimana kalau ekstrinsik adalah memberi hukuman, jangan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi siswa itu kalau bisa jangan dihukum, tapi diberikan penguatan ataupun konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu saya rasa kok ada keras betul. Nah ini untuk intrinsik menjadikan orang yang diingat sesuai dengan yang dipercaya. Jadi ini adalah termasuk
rencana atau tiba-tiba ada siswa masuk misalnya mengacara apa, udah sekarang saya hukum pada tiba-tiba tidak ada rencana, jadi berupa hukuman fisik dan psikis melakukan. Kemudian konsekuensi itu rencana, misalnya anak tersebut tidak mengerjakan PR, itu apa hukumannya? Oh, menulis saya tidak akan mengulangi lagi di buku, misalnya itu kalau untuk RSD, saya tidak akan mengulangi lagi, tidak akan mengulangi, itu kan pernah saya dulu seperti itu pernah, Ibu. Itu adalah konsekuensi murid dibuat tidak nyaman dan sikap guru mengimbau, menyuruh, itu perbedaannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada kolaborasi antara murid dan guru untuk mencari solusi sendiri. Kalau misalnya ada siswa terlambat, Ibu. Kemudian siswa itu saya suruh tahu berdiri di luar kelas, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Kenapa, Ibu? Karena tidak terencana. Betul, itu namanya hukuman. Tapi kalau gini misalnya, siswa itu tidak mengerjakan PR, akhirnya dia tidak mengerjakan PR, akhirnya nanti di jam terakhir dia mengerjakan tugas itu. Itu namanya apa? Hukuman atau konsekuensi? Dia tidak mengerjakan PR, tapi nanti di jam terakhir kamu harus mengerjakan itu. Konsekuensi. Karena apa? Ada perencanaan, ada pasti guru itu apa ya? Nah, kemudian sesuai dengan apa kesalahan yang dilakukan tadi gitu loh. Kalau hukuman kan nggak itu ya, nggak sesuai, tidak masuk kelas terlambat tapi disuruh berdiri di depan kelas malahan. Itu kan tidak sih, kalau namanya hukuman dari guru. Tapi kalau konsekuensi sesuai dengan apa yang diperbuat, hukumannya apa? Sanksinya itu sesuai apa yang dilakukan. Itu namanya konsekuensi. Tetapi juga apa ya, kadang ini kamu terlambat, kamu harus membersihkan musola misalnya, itu apa? Cuma apa saya bisa? Nah, ini saya dokumen, Ibu. Efek jerah, ada efek jerah. Jadi membersihkan itu tadi memang ada dua versi, ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Hukuman, lalu terlambat kok disuruh membersihkan musola, kita kan disuruh malah nggak dapat ini apa? Nggak dapat pelajaran, nggak bisa menerima pelajaran. Konsekuensi yang bilang tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Nah, tetapi di sini ada perbedaan atau ada positifnya adalah sama-sama membuat efek jerah. Kalau terlambat disuruh membersihkan masih sebesar itu kan dia capek, nggak terlambat lagi ya. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi ada efek jerah itu bisa masuk hukuman, bisa juga masuk konsekuensi. Tetapi tugas kita di sini adalah apa? Kalau bisa restitusi, menciptakan kondisi murid untuk menyelesaikan masalah dan secara kolaboratif mencari solusi yang baik. Dengan apa? Nah, di sini nanti ada fungsi kontrol guru, di mana guru yang pertama menjadi penghukum. Kita lihat dulu diri kita sendiri
bertanya, kita lain harus bertanya. Jadi nanti kalau misalnya Cibiran sudah menjawab, maka boleh untuk tanya sebelum itu beberapa yang kesepakatan dan Oke, bagus Bu. Memang seperti itu sebenarnya Bu. Keyakinan dan kesepakatan itu adalah setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menunjukkan terciptanya lingkungan positif. Perilaku tersebut menjadi kebiasaan yang membentuk budaya positif. Jadi keyakinan kelas Bapak Ibu kalau mau masuk kelas harus ada keyakinan kelas ini. Tulis keyakinan kelasnya apa? Kalau di kelasnya tulis untuk mahasiswa jadi suasana dalam kelas menjadi ya anak itu juga kadang kalau guru jelaskan itu bisa bicara ya, tapi nanti bagaimana cara guru itu mengkondisikan nanti kalian tidak sama-sama berbicara ya sendiri untuk siswa betul, itu adalah keyakinan kelas masing-masing, kualitas atau masing-masing Bapak Ibu berbeda-beda. Ada yang harus pakai sepatu, ya itu juga keyakinan kelas. Harus rapi, harus seperti ini, itu juga menjadi keyakinan kelas yang mana pokoknya intinya membentuk budaya positif dan itu dilaksanakan oleh semuanya. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Oh, bukan peraturan kelas, Bapak Ibu. Nah, karena dibuat bersama-sama. Kalau peraturan hanya sepihak. Kalau keyakinan antara guru dan juga siswa saling bersepakat menyepakati. Kalau peraturan hanya saya saja, guru saja, betul. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Dan keyakinan di sini dibuat dalam keyakinan positif, Bapak Ibu. Jangan sampai ada hal-hal yang negatif. Sedikit saja, tapi mudah diingat. Jangan yang membuat 100 keyakinan kelas tapi tidak ada dilaksanakan. Mending 5 keyakinan kelas tapi itu dilaksanakan semua. Seperti itu. Sesuai dengan kondisi kelas. Misalnya kelas M6 dengan kondisi yang luar biasa, tetapi di situ ada keyakinan kelas mereka apa? Bapak saya pernah masuk di situ adalah mereka konsisten saat saya masuk kelas sepatu harus pakai semua dan itu terlaksana. Itu adalah masuk kondisi kelas. Jadi harus bisa melakukan keyakinan kelas itu dengan kondisi kelas itu. Tidak bisa misalnya dipaksakan di kelas F8 bisa apa seperti itu, tidak bisa, berbeda lagi. Tapi bagaimana kita bisa membuat kesepakatan yang baru. Kemudian warga sekolah dilibatkan dalam keyakinan kelas. Pada sekolah ini siapa ya? Guru dan siswa seperti itu. Boleh nggak ditempel Bapak Ibu? Boleh, ditempel boleh untuk menjadi keyakinan kelas atau budaya positif di kelas tersebut. Nah ini loh, seperti restitusi yang saya maksud tadi. Guru menjadi restitusi. Suatu proses yang dilakukan oleh guru akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada validasi kebutuhan, ada menstabilkan identitas dan menyatakan keyakinan. Contoh kasus ya Bapak Ibu, misalnya ada anak yang terlambat sekolah. Terlambat sekolah nih, misalnya masuk kelas, terlambat masuk kelas. Jangan sampai ini ya Bu, kita bikin tes gini ya caranya. Takutnya anak itu merasa terhakimi. Jadi aja ditanya kenapa anak masuk kelas terlambat, pasti bilang saya tadi masuk kelas bangunnya kesiangan Bu. Dan kamu tidurnya jam berapa? Ini adalah menstabilkan identitas Bu. Yang pertama kita tanya dulu menstabilkan identitas. Kamu tidurnya jam berapa nak? Jam sekian Bu. Kemudian masuk lagi validasi kebutuhan. Kamu tahu nggak kalau keyakinan kelas kita itu apa? Tidak boleh terlambat. Kamu mau nggak memperbaikinya? Mau Bu. Apa yang akan kamu lakukan? Saya itu tidur tidak terlalu malam. Nah, seperti itu. Jadi, jangan main game, bla 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 bla. Itu mental Bapak Ibu. Mental masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi membuat kita lulus, distabilkan dulu, ditanya dulu masalahnya apa, baru dikatakan dengan keyakinan kelas. Maksudnya tidak boleh terlambat. Itu adalah aturan yang harus kita taati. Nah ini loh, mandiri bertanggung jawab sehingga akan menimbulkan solusi yang solutif. Karena ada kesepakatan itu namanya seperti restitusi.
restitusi. Tadi kan ada menjadi restitusi kita menjadi apa gitu, menjadikan sesuatu nyaman, mencari solusi yang baik. Itu restitusi. Nah, dari sekian ini Bapak Ibu, semoga mungkin ada yang ditanyakan. Kira-kira kelas, ya, atau saat menjadi guru, kemudian ini dalam memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi. Itu enak sekali, saya pernah mencobanya. Siswa merasa tidak dihukumi, tetapi diminta kita untuk memperbaikinya. Itu pakai segitiga restitusi. Monggo ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Oh iya, Mama ada manajer. Ini apakah dalam keseharian ini kita sebagai guru itu pengalaman yang harus kita lakukan? Apakah ada satu saja pengalaman yang paling baik? Artinya yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Dari kelima peran guru ini adalah yang paling utama menjadi manajer. Di sini kita sudah masuk ke dalam semuanya. Manajer itu sudah mencakup semuanya. Bagaimana bisa mengontrol anak menjadi lebih baik, kemudian mengawasi si anak. Kalau di perusahaan berarti tujuannya adalah manajer. Nah, manajer adalah mengontrol semuanya, staf-stafnya, anak buahnya agar menjadi lebih baik. Ini jadi peran utama seorang guru adalah menjadi manajer. Boleh menjadi penghukum jika ada situasi yang memang harus berbuat menjadi seorang penghukum. Jadi yang paling utama adalah manajer. Dimana kita bisa mengayomi anak, membawa anak, kemudian mengarahkan anak menjadi lebih baik. Berarti bosnya adalah kita. Anak buahnya itu adalah murid-murid. Ayo saya sebagai manajer kamu harus tahu ada yang adalah peraturan kita yang mana harus kita lakukan bersama agar kamu bisa menjadi lebih baik. Ini, jadi sebagai kontrol tadi yang paling utama adalah manajer. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Monggo. Oke. Kalau kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sama Bapak. Hanya redaksinya yang beda karena dua-dua dari keyakinan dan kesepakatan ini adalah dimusyawarahkan antara siswa dan guru sama. Yang beda adalah peraturan. Yang beda adalah peraturan kelas. Kalau aturan hanya satu tiga saja. Kesepakatan dan keyakinan itu sama. Gitu. Monggo ada yang lain? Sambal, Ibu? Gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini adalah destinasi budaya positif saya yang sudah saya kaitkan di SMA Negeri 1 Pacitan ini, dan ternyata budaya yang ada luar biasa dan itu sudah sesuai dengan prinsip diajar Dewantara yang mana pembelajaran dengan menyenangkan dan berpihak kepada murid. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, dari kelas ini apa saja yang harus kita lakukan agar pembelajaran bisa menyenangkan dan bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Nah, kira-kira kelas apa yang ingin kalian terapkan di kelas ini? Ayo, harus memakai sepatu. Apa lagi? Ada lagi? Tidak boleh pakai make up. Apa lagi? 3. Boleh ngemil. Oke, boleh ngemil tetapi tidak yang menimbulkan suara. Boleh makan permen, boleh minum air, boleh makan nasi jangan dulu. Apa lagi? Boleh ke kamar mandi yaitu dengan izin. Tidak boleh berbarengan atau ke kamar mandi massal, tidak boleh karena tidak muat kamar mandi. Ada lagi? Kesepakatan kelas agar kita bisa belajar dengan nyaman. Tidak boleh main HP. Setuju? Enggak.
agar apa? Belajar menjadi tenang, senang, dan nyaman. Oke, jadi sudah disepakati keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita ada berapa tadi harus dipatuhi dengan baik dan benar. Setuju? Setuju. Kenalkan, nama saya Fizan Firmanawati, saya dari kelas 11 SD. Perasaan saya senang sekali. Keyakinan kelas itu sangat penting. Dengan keyakinan kelas bisa membuat saya bertanggung jawab dan mandiri.